Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Ketemu lagi di channel saya, GIEX Fishing, yang menyajikan tentang memancing, legenda, ramalan, dan sejarah. Dukung terus channel saya dengan klik tombol subscribe dan getarkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sebahagian besar umat Islam yang ada di Indonesia, terlebih-lebih lagi umat Islam yang ada di luar negeri, tidak mungkin mempercayai cerita akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka enteng-enteng saja dan amat sangat sederhana, kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan, atau menganggapnya sepele. Mereka tentu akan mengatakan kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya, dan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, apalagi Satrio Piningit hanya ramalan Joyoboyo. Dalam fikih Islam, haram hukumnya mempercayai ramalan. Bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersikap lebih moderat dan santun karena takut kualat pada leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun, dan dipercaya oleh leluhur mereka. Umat Islam yang bergaris keras tegas, yang menghitam putihkan persoalan, yang mengharamkan ramalan bersikap ambivalen dan pembual. Mereka mengharamkan ramalan akan tetapi menghalalkan prediksi. Terminologi ramalan adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Makna kata prediksi atau perkiraan tidak ada bedanya dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima oleh umat Islam karena rentang waktu kejadiannya relatif singkat, meski prediksi atau perkiraan bermakna ramalan juga. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan hanya dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang percaya, beriman apakah semakin bertambah atau berkurang yang pada akhirnya punah, habis ditelan bumi. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo, waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini dan entah sampai kapan. Hanya Allah yang tahu karena Dia yang berjanji, maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam dan Kristen meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab sucinya. Sedang Hindu, Buddha dan Konghucu bersikap moderat karena janji itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Joyoboyo bukan
bukan Tuhan, karena itu kebenaran yang dia sampaikan menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya maka digunakan kata yang tepat yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka, ramalan, relatif tersebut. Cahyo Nayaswara dengan tegas menyatakan, beriman percaya kepada ramalan Joyoboyo. Pernyataan ini berani kami sampaikan dengan tegas setelah kami melakukan perenungan yang mendalam berdimensi spiritual, studi literatur yang berfokus pada kebenaran. Dalam versi ramalan Joyoboyo sekali lagi ditegaskan disebut Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo Satrio Piningit tegas-tegas menyebut satu orang saja sedangkan Al-Quran menyebut pemuda-pemuda itu lebih dari satu orang. Allah merahasiakan jumlah pastinya. Benar, Satrio Piningit hanya satu orang saja. Satrio Piningit ini adalah pemimpin. Pemuda-pemuda yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang jumlahnya dirahasiakan adalah murid-murid sekaligus sebagai pengikut setia Satrio Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo Satrio Piningit disebut memiliki murid. Jumlahnya tidak disebutkan. Demikian, kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.